Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dewi Mahendra, NIM 185086. Saya dari kelompok 6. Di sini kami membuat rancangan aplikasi booking lapangan futsal berbasis Android pada VIP Futsal Pangkal Pinang. Teman saya Kuku Kurniawan dan Adi Syaputra. Perangkat lunak yang digunakan adalah Stack Professional 8.0 dan untuk rancangan layar website Figma. Analisa masalah dilihat dalam proses pengusahaan manual, di mana calon pengguna lapangan datang langsung ke tempat futsal untuk melihat kondisi lapangan dan menanyakan jadwal tim lainnya. Tetapi pada pihak pengelola lapangan, pelanggan sering mengeluh layanan pengelola lapangan futsal yang kurang efektif. Pihak pengelola sering memberikan informasi tidak akurat kepada pelanggan. Oleh karena itu, banyak pelanggan yang menyewa jam lapangan yang sudah pesan pelanggan lain. Oleh sebab itu, berinisiatif untuk membuat booking lapangan futsal berbasis Android di VIP Futsal. Alasan mengambil judul untuk mempermudah penyewaan lapangan futsal. Lanjut, proses bisnis berjalan. VIP Futsal merupakan usaha yang bergerak di bidang penyewaan lapangan. Dalam kegiatan penyewaan lapangan diawali dengan datang ke VIP. Lalu pelanggan akan booking lapangan dengan memberi informasi untuk tanggal berapa, jam berapa, atas nama siapa. Lalu petugas akan mencatat data bookingan. Nah, untuk membuat kwitansi DP untuk diberikan kepada pelanggan sebagai bukti booking. Pada saat tanggal main, pelanggan melapor ke petugas dengan membawa bukti kwitansi DP serta membayar pembayaran. Kemudian petugas akan membuat kwitansi pelunasan. Selanjutnya, analisis berjalan. Activity diagramnya, pelanggan datang ke VIP Futsal, pelanggan melakukan booking lapangan, pegawai booking. Lanjut, pembayaran DP. Jika iya, maka pembayaran DP. Membayar DP, menerima pembayaran DP, mencatat data booking penyewaan, pegawai membuat kwitansi DP, pelanggan menerima kwitansi DP, pembayaran pelunasan, pegawai menerima pembayaran. Di sini menerima pembayaran juga membuat kwitansi, memberikan data bookingan harian. Pegawai memberikan data booking harian kepada pengelola, menerima data booking harian, merekap data bookingan, membuat laporan keuangan, dan menerima laporan keuangan. Nah, untuk ke pelanggannya, membuat kwitansi, menerima kwitansi, balik, membawa, selesai. Lanjut, analisa sistem usulan. Dengan rancangan usulan ini, pelanggan tidak perlu lagi untuk memesan lapangan futsal secara langsung, tetapi pelanggan dapat langsung memesan secara jarak jauh atau dengan jadwal yang sudah ada pada database yang dihubungkan dengan rancangan ini. Pembayaran dapat dilakukan secara online, jadi pembayaran bisa tunai atau non tunai. Dengan rancangan juga berguna untuk mereka pemesanan.
bulanan yang dilakukan oleh pelanggan-pelanggan selama 1 bulan dapat membantu kecepatan data untuk mengetahui hasil selama 1 bulan penyewaan. Diagram usulan. Jadi dari pelanggan membuka aplikasi PB Futsal, lalu sistem menampilkan halaman login. Balik ke sistem, dari sini pelanggan mengikuti username dan password. Ketika mengklik login, jika username dan password benar, maka akan menampilkan halaman utama. Jika tidak, maka pelanggan akan menekan daftar. Di sini saya akan menjelaskan ketika username benar, menampilkan halaman utama, dan pelanggan akan masuk ke halaman jadwal. Pelanggan mencari jadwal untuk booking lapangan dan menekan tombol warna hijau sesuai dengan yang dipilih. Lalu sistem akan menampilkan halaman booking. Selanjutnya, pelanggan menginput dan memilih nama lapangan dan durasi main di lapangan tersebut. Lalu sistem akan menghitung jumlah sewa lapangan. Terus pelanggan menekan tombol booking. Lalu sistem akan menyimpan jadwal booking dan menampilkan hasil pembayaran. Lalu pelanggan memilih bookingan lapangan yang sudah disimpan. Pelanggan menekan tombol bayar pada halaman pembayaran. Lalu pegawai menerima konfirmasi bookingan lapangan. Pegawai mengupdate dan mengkonfirmasi data bookingan ke pelanggan. Lalu pelanggan mendapatkan konfirmasi pada halaman riwayat pemesanan. Nah, untuk tidaknya, ketika login tidak bisa, maka pelanggan akan menekan tombol daftar, lalu sistem akan menampilkan halaman daftar. Lalu pelanggan mengisi biodata daftar akun berupa nama, password, dan data lainnya. Lalu pelanggan akan menekan buat akun, maka akan kembali lagi ke atas dan memasukkan username dan password hingga selesai. Baiklah, itu yang dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Adi Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Adi Saputra, NIM 1811-2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case pelanggan. Pertama-tama pelanggan melakukan pendaftaran akun, melakukan login. Untuk melihat halaman utama, pelanggan harus melakukan login. Setelah itu, untuk melakukan login, pelanggan juga harus melakukan login terlebih dahulu. Untuk melakukan pembayaran sewa lapangan di halaman pembayaran, pelanggan harus melakukan booking terlebih dahulu. Untuk melihat atau memilih jadwal, pelanggan harus melakukan login terlebih dahulu. Untuk menambahkan sewa lapangan, pelanggan harus melihat atau memilih jadwal tersebut. Untuk melihat riwayat pemesanan lapangan, pelanggan harus login terlebih dahulu. Dan yang terakhir, untuk melakukan logout, pelanggan harus login terlebih dahulu. Selanjutnya, deskripsi use case melihat halaman pembayaran. Nama use case pembayaran, deskripsi use case digunakan pelanggan untuk melihat halaman pembayaran. Aktor utama pelanggan, aktor pendukung tidak ada. Use case yang di-include melakukan login, use case yang di-extend cek riwayat booking. Kondisi awal, sistem menampilkan halaman pembayaran. Kondisi akhir, sistem menyatakan bahwa pelanggan sudah melakukan pembayaran. Pemicu, pelanggan membuka halaman utama aplikasi dan menekan pembayaran. Skenario normal,
Pertama, yang dilakukan pelanggan membuka halaman utama aplikasi dan menekan pembayaran. Review sistem menampilkan halaman pembayaran. Lalu, pelanggan memilih list pembayaran yang ingin dibayar. Jika ingin memilih semua, maka pilih klik semua. Review sistem menampilkan total biaya yang harus dibayar. Pelanggan menekan tombol bayar. Sistem menyatakan bahwa pembayaran sudah selesai. Skenario alternatif. Pertama-tama membuka halaman utama aplikasi dan menekan pembayaran. Review sistem menampilkan halaman pembayaran. Pelanggan menekan tombol bayar. Review sistem menampilkan ulang kembali halaman pembayaran. Karena di sana pelanggan belum memilih satupun list yang ingin dibayar. Lalu dilakukan seperti skenario normal sebelumnya. Memilih list pembayaran yang ingin dibayar. Lalu review sistem menampilkan total biaya yang harus dibayar. Pelanggan melakukan tombol bayar. Lalu review sistem menyatakan bahwa pembayaran sudah selesai. Rancangan layar halaman pembayaran. Di sini terdapat dua buah list booking atau pesanan, dan juga terdapat deskripsi jelasan di bawahnya seperti booking 1, lapangan 1 dan 2 jam dengan total biaya 300.000. Begitu juga booking 2, lapangan 2 dengan durasi 3 jam dengan total 450.000. Jika ingin membayar keduanya secara sekaligus, maka pilih semua. Lalu total biaya akan muncul. Setelah itu pelanggan dapat menekan tombol bayar untuk menyelesaikan pembayaran tersebut. Sekian dari saya, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Gugu Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari kelas diagram. Di sini kita mulai dari login, mengisi username, password. Setelah mengisi username, masuk ke pelanggan. Terus ada username-nya, ada password-nya juga, password-nya pelanggan. Terus nama lapangannya, nomor HP, nama pelanggan, nomor HP, alamat, sama jenis kelamin. Habis itu dia masuk ke bagian jadwal. Sebelumnya dia mengecek di jadwal bagian tanggal, terus ID jadwalnya bisa menyesuaikan, harga bayar futsal, dan juga booking, ada ID jadwalnya otomatis, terus ada username, tanggal, bulan, tahun, terus harga bayar. Terus habis itu sudah di booking, terus lanjut ke pembayaran. Ada username, lapangannya, tanggal, sama harinya, harga bayarnya, jam, sama jenis kelamin. Nah, jika sudah, baru mereka mempunyai struk atau enggak punya jadwal. Yang di situ ada ID jadwalnya, tanggal jadwal, jam, lapangan, sama jenis kelamin. Oke, kita lanjut ke sequence diagram. Nah, di sini pelanggan membuka halaman utama, terus masuk ke halaman utama sedang dibuka. Terus tampil halaman utamanya, terus lanjut lagi menekan jadwal, terus jadwal ditekan, menekan halaman jadwal, dan begitu seterusnya sampai
mereka ke halaman pembayaran dan juga ke halaman login lagi. Tampil ke halaman login jika sudah selesai. Habis itu logout. Sekian dari saya, terima kasih.